video ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian atau pertukaran informasi dari satu individu atau kelompok ke satu individu atau kelompok lainnya melalui media. Nah, seperti yang dikatakan dalam pengertiannya, komunikasi adalah sebuah proses. Jadi bagaimana proses komunikasi itu terjadi? Nah, gambar tersebut menjelaskan tentang bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Proses komunikasi terjadi ketika sender mengirim pesan melalui media dan pesan tersebut akan diterima oleh receiver. Dan selanjutnya receiver akan memberi respon atau feedback kepada komunikator. Nah, pada gambar tersebut juga ada dikatakan encoding dan decoding. Encoding merupakan proses berpikir yang dilakukan seorang komunikator sebelum menyampaikan pesan. Dan decoding merupakan proses penafsiran pesan yang dilakukan seorang komunikan setelah menerima pesan. Nah, dalam proses komunikasi juga biasanya bisa terjadi yang namanya noise atau gangguan. Noise atau gangguan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kesuksesan proses komunikasi dalam menyampaikan pesan kepada receiver. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria yang harus dimiliki seorang komunikator dan komunikan dalam berkomunikasi. Ada 5 kriteria yang harus dimiliki komunikan dan komunikator. Yang pertama adalah communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Nah, dalam hal keterampilan berkomunikasi, ada 4 keterampilan berkomunikasi verbal, yaitu membaca, mendengar, menulis, dan berbicara. Nah, contohnya itu adalah ketika seseorang bertindak sebagai komunikator, maka ia akan menggunakan keterampilan berkomunikasinya, yaitu berbicara dan menulis. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika ia bertindak sebagai komunikan, maka ia akan menggunakan keterampilan berkomunikasinya, yaitu mendengar dan membaca. Nah, yang kedua adalah attitude atau sikap. Sikap juga sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi. Contohnya adalah ketika komunikator menyampaikan pesan secara sopan, secara bagus, maka dia akan mendapatkan respon yang bagus juga dari komunikan. Begitu juga sebaliknya, ketika komunikan mendengarkan pesan secara sopan, maka komunikator juga akan menyampaikan pesan secara baik. Nah, yang ketiga ada knowledge atau tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan juga sangat penting dalam komunikasi, karena contohnya ketika seorang komunikator ingin menyampaikan pesan, ia harus memiliki tingkat pengetahuan yang luas agar pesannya tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Begitu juga dengan komunikan. Komunikan juga harus memiliki tingkat pengetahuan yang bagus agar dia bisa dapat mampu memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Nah, yang keempat ada social system atau sistem sosial. Sistem sosial itu adalah lingkungan. Lingkungan juga berpengaruh terhadap komunikasi, karena contohnya seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan sosial, dan sebagainya. Nah, yang kelima adalah budaya atau kultur. Kultur atau budaya juga sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Contohnya, budaya Jawa yang terkenal dengan halus dan lembut saat berkomunikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi lisan atau tulisan. Jadi semua komunikasi yang menggunakan kata-kata, tulisan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak, itu disebut dengan komunikasi verbal. Nah, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan raut wajah, ekspresi, bahasa tubuh, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam komunikasi nonverbal, budaya juga berpengaruh penting dalam komunikasi nonverbal. Mengapa budaya berpengaruh dalam komunikasi nonverbal? Karena tidak semua tempat memiliki budaya yang sama atau kebiasaan yang sama. Contohnya adalah budaya Indonesia, ketika kita bertemu dengan seseorang, biasanya mereka bersalamannya dengan menggunakan berjabat tangan. Sedangkan budaya luar, contohnya budaya Korea, ketika bertemu dengan seseorang, tidak menggunakan berjabat tangan, melainkan menundukkan kepala. Nah, contoh yang kedua adalah berpakaian. Ketika kita bekerja di bank, kita harus berpenampilan rapi, harus berpenampilan sopan. Berbeda ketika kita bekerja di stasiun televisi atau stasiun radio, itu bisa lebih berpakaian santai dan bebas. Demikian penjelasan dari saya tentang komunikasi. Terima kasih.